Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam syahrun huwa 'indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layaluhu afdalul layal. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Isya dan tarawih serta witir insyaallah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita naikkan, karena alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan ma'unahnya kita semua masih tetap bisa semangat dan bergairah untuk menunaikan tugas kehambaan kita, menjalani amaliyah Ramadan pada umumnya dan ibadah puasa pada khususnya. Salawat dan salam kita mohonkan mudah-mudahan terus dialir curahkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya. Ramadan pusat pendidikan dan latihan kaum muslimin, itulah judul kuliah Ramadan kita pada malam hari ini. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, sesuai dengan kalamullah dan sesuai pula dengan sunnahnya bahwa kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk untuk tidak mengatakan terutama manusia, selalu mengalami proses dalam mencapai tujuannya. Kita lihat misalnya dari sisi pendidikan umpamanya, manusia mengalami proses, mengalami jenjang pendidikan mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, madrasah tsanawiyah atau SLTP, madrasah aliyah atau SLTA, kemudian sampai di akademi atau S1, S2 dan S3 yang dianggap puncak dari pendidikan yang tertinggi. Begitu pula dalam jenjang karir, di mana saja pada umumnya adalah melalui proses bertahap dari pangkat yang belum tinggi sampai terus ke puncak karirnya itu. Dalam bidang ekonomi juga seperti itu, termasuk dalam bidang fisik dan mental spiritual kita ini. Semuanya berjalan berproses. Kita ambil satu contoh bahwa pendidikan itu berproses, seperti yang sudah saya kemukakan itu tadi. Dan orang yang diproses melalui pendidikan itu pasti dia memiliki pengalaman, lalu dia mengenang masa lalunya, bagaimana saat duduk di SD, saat duduk di SMP, di SMA dan seterusnya. Begitu pula dengan proses pendidikan mental spiritual. Saya yakin terutama kita yang sudah memasuki usia tua atau minimal dewasa, kita bisa mencoba melihat bagaimana proses peribadatan kita misalnya ketika masih kecil. Boleh jadi belum banyak tahu tentang tata tertib atau kaifiat ibadah, sehingga boleh jadi sambil bercanda mungkin wudunya juga tidak lengkap atau kurang sempurna,
dan seterusnya. Tetapi berkat proses pendidikan itu, lalu insya Allah kita menemukan apa yang dikatakan dengan khusyuknya ibadah misalnya, apa yang kita rasakan tentang nikmatnya ibadah puasa, berikut rangkaian buka, sahur, dan lain-lain sebagainya. Apa pula manfaat sunnah rawatib yang di bulan Ramadan pada umumnya memiliki gairah untuk melaksanakan itu, apa manfaat dari qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Yakin bahwa itu adalah proses yang kita lalui selama bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, untuk mengenali bahwa Ramadan itu adalah pusat pendidikan dan latihan bagi kaum muslimin, kita coba lihat salah satunya melalui ayat 183 surat Al-Baqarah yang kita semua pasti akrab dengan ayat itu, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan puasa itu atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar Anda semua orang-orang mukmin yang berpuasa, shaimin shaimat itu memproses dirinya menjadi orang-orang yang takwa. Nah, kenapa ini berproses? Karena memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satu perbuatan mencapai cita-cita itu yang bimsalabim. Seperti orang sulap, dia pengen membuat burung misalnya dalam waktu sekejap, dipet-dipet, blak, dia jadi burung. Atau ketika dia ingin mencari misalnya telur, dikucak-kucak, dia langsung ada telurnya. Itu namanya sulap, yang bukan perbuatan yang sungguhan. Tapi perbuatan yang sungguhan dipastikan melalui proses, termasuk proses pendidikan mental spiritual kita yang diarahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini secara harfiah terambil dari akar kata waqo, yaqi, waqyan, wa wiqayatan. Artinya adalah memelihara, merawat, memperbaiki, dan melindungi. Kita ambil satu contoh. Kalau kita ini ingin badan kita tetap sehat, pikiran kita tetap sehat, hati nurani kita tetap sehat, maka itu mesti dijaga. Kita ambil satu contoh, umpamanya ketika kita mengendarai sepeda motor, diperintahkan untuk mengenakan helm, itu dalam rangka melindungi fisik kita dari kemungkinan na'udzubillah min dzalik parah kalau sampai terjatuh. Begitu pula kalau kita mengendarai mobil, diperintahkan untuk mengenakan seat belt supaya bisa memelihara keselamatan dari kemungkinan kecelakaan. Kalau kita naik pesawat juga diharuskan untuk mengenakan sabuk pengaman, tidak henti-hentinya oleh kru pesawat diingatkan, itu juga dalam rangka keamanan. Dan kita tahu melindungi jiwa khususnya dan yang lain-lain pada umumnya itu wajib hukumnya menurut agama, yang biasa disebut dengan sebutan hifdzun nafas atau hifdzul mal, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Nah, dengan proses pemeliharaan itu, maka alhamdulillah tentu fisik kita terdidik dan terlatih untuk menyehatkan akal pikiran. Diharamkan mengonsumsi hal-hal yang memabukkan, alkohol dan yang sebangsanya. Untuk memelihara agama kita diperintahkan supaya mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu proses pendidikannya.
Nah, proses menuju ketakwaan itu disebut dengan ittaqo, yattaqi. Maka dikatakan di sana la'allakum tattaqun, kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berproses menuju ke arah bertakwa itu, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa disebut at-taqiyyu atau al-muttaqi, kata zaman al-muttaqun atau al-muttaqin. Nah, orang-orang yang takwa ini, muttaqun atau muttaqin ini, inilah sebenarnya yang terus memelihara jiwa raga, agama dan lain-lain sebagainya, tidak boleh lengah, tidak boleh lupa, apalagi alpa, karena sedikit saja kita lupa, misalnya ibarat mengendarai sebuah kendaraan, tidak fokus, tidak serius, besar kemungkinan akan terganggu baik secara internal maupun eksternal. Nah, puasa kalau kita pelajari, bayangkan itu betul-betul memelihara diri kita ini dengan pemeliharaan yang luar biasa. Bukan saja waktunya yang sangat disiplin, tetapi juga program kerjanya itu yang begitu banyak. Sebenarnya inilah, kalau boleh saya katakan, cita-cita kehidupan manusia muslim itu tergambar di dalam ibadah puasa bulan Ramadan ini, yang sesungguhnya kira-kira seperti itu. Sehingga pantas sebagian ulama, katakanlah misalnya Ibnu Abidin dalam karya beliau Hasyiah Raddul Mukhtar Alad Durril Mukhtar Syarah Tanwirul Absar, beliau menyatakan begini, i'lam anna sauma min a'zami arkaniddin. Kata beliau, ketahuilah olehmu orang-orang beriman, sesungguhnya puasa itu adalah salah satu dari rukun agama yang paling agung, yang paling mulia. Apa alasannya? Kata beliau, dikatakan min a'zami arkaniddin ba'awthaqi qawanin syar'il matin. Dan dia katakan puasa itu adalah salah satu tatanan syariat yang sangat andal atau terpercaya dan sangat kuat. Kata beliau selanjutnya, bihi tuhirul nafsul ammaratu bisu. Kata beliau, dengan puasa nafsu yang biasa mendorong seseorang atau banyak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang jahat, dengan puasa bisa diperdayakan, bisa dikendalikan, bahkan bisa dilumpuhkan. Lalu beliau lanjutkan, fa inna sauma, kata beliau, murakkabun min a'malil qalbi. Puasa itu adalah akumulasi perbuatan dari sekian banyak perbuatan hati, mulai dari niat, dari kemauan, dari ketulusan atau keikhlasan, ketekunan dan seterusnya, memang kumpul pada ibadah Ramadan itu. Nah, hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, sungguh tidak berlebihan memang kalau Ramadan itu kita katakan sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi kaum muslimin, karena memang tadi itulah betapa efisiensi bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Produktivitas kerja tidak menurun, sebaliknya justru produktivitas kerja dan amal ibadah berjalan begitu beriringan, begitu setingkat, karena bisa menghemat waktu dan pikiran kita tidak bercabang, tidak berpecah-pecah. Kita ambil misalnya, walaupun ada pengurangan waktu selama Ramadan ini antara setengah sampai 1 jam kerja dalam satu hari, baik atas kebijakan pemerintah maupun atas kebijakan pihak swasta, kelihatannya terkurangi waktunya,
tapi saya yakin dari sisi produktivitas tidak terkurangi. Kenapa tidak terkurangi? Ambil satu contoh. Di bulan-bulan lain diberikan waktu istirahat misalnya 1 jam untuk makan siang, untuk sholat duhur, makan siang dan istirahat lain. Nah, sekarang misalnya dikurangi cuma setengah jam, 30 menit. Pasti waktu itu keburu. Karena memang kita tidak mencari makan, tidak mencari minum, tetap tinggal di tempat, bahkan di mana-mana jamaah begitu tekun mengikuti sholat berjamaah, karena pikirannya tidak terganggu dengan urusan konsumsi makan dan minum. Itu salah satu contoh. Jadi produktivitas tetap terjaga, keimanan tetap terkawal, dan suasana peribadatan juga melekat dengan diri orang-orang beriman itu. Nah, hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu sebenarnya merupakan suatu keberuntungan buat kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun kita tetap masih, tentunya kita masih banyak merasa memiliki banyak kekurangan, bahkan bisa jadi kita memiliki rasa kegalauan melihat suasana kehidupan yang kian hari semakin ketat persaingannya, kian hari semakin banyak problem yang dihadapi oleh kita, kian hari makin banyak persoalan yang tampak di pelopak mata kita. Tapi belajar kepada puasa Ramadan, seyogyanya kita harusnya memiliki rasa optimisme bahwa kalau kita semua bersama-sama memiliki kemauan yang sama untuk belajar dari pelajaran pendidikan yang ada pada bulan Ramadan, insya Allah tampak bisa teratasi. Kita ambil misalnya contoh betapa para nabi Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak yang mengeluh dalam menyampaikan ajaran agamanya, terutama untuk mengajak mereka bertakwa Allah itu, seperti yang terungkap dalam surat Asy-Syu'ara, bagaimana Nabi Nuh menyampaikan keluhan kepada kaumnya, begitu pula dengan Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ilyas, Nabi Syu'aib dan lain-lain. Tatkala Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kadzabat qaum nuhinil mursalun, qad kadzabat qaum nuhinil mursalin, idz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun, inni rasulun amin fattaqullah wa ati'un, idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, idz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun, idz qala lahum akhuhum syu'aibun ala tattaqun, dan seterusnya dan seterusnya. Ini memberikan gambaran betapa umat-umat terdahulu yang juga sudah diwajibkan melakukan ibadah puasa, seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah 183, juga mengalami kesulitan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan banyak belajar kepada puasa Ramadan ini, yang arahan dan tujuannya dijadikan sebagai pusat pendidikan dan latihan, menggembleng kita orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sisi kesehatan fisik maupun kesehatan iman, begitu pula dengan urusan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Ketika Allah berkalam misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, siapa yang bertakwa, siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan kemudahan kepadanya, dan Allah akan berikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Boleh jadi kita dihadapkan pada kesulitan ekonomi misalnya, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, mustahil Allah tidak memberikan jalan keluar selama kita memiliki keyakinan yang kuat
dan memiliki kemauan untuk berusaha seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa dari manapun pintunya yang tidak terduga-duga. Dan Allah juga menyatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu mengiringi atau mendampingi atau bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, mengakhiri kultum pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kalau saya sampaikan analog dengan pusat pendidikan dan latihan, di mana kita tahu manusia itu menjadi dewasa, menjadi pinter, menjadi mahir kalau dia terus melakukan pelatihan. Olahragawan tidak mungkin dia sukses kalau tidak suka melakukan latihan. Seorang qori maupun qori'ah, dia akan kehilangan hafalannya kalau dia tidak terus-menerus melatih dirinya untuk membaca Al-Quran itu. Seorang pengusaha kalau tidak memperbarui produk-produk yang harus dia jual, juga dia akan tertinggal oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Seorang pelajar mahasiswa kalau dia jarang latihan, maka dia juga akan tertinggal dari yang lain-lainnya. Begitu pula dengan amal ibadah dan seterusnya, semuanya memerlukan pencerahan, memerlukan pelatihan, memerlukan pendidikan, sehingga lewat pendidikan itulah segala yang kita inginkan bisa teraih dan bisa dicapai. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan selalu berada bersama-sama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang baik. Setiap orang yang bertakwa insya Allah akan menjadi orang yang baik. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang baik, sarananya adalah takwa Allah itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.